Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al Arif. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita di ujung pemerintahan ketika runtuhnya pemerintahan Bani Abbasiyah, yang pada waktu itu kita kenal dengan adidayanya dunia, yang bisa menjelajahi dunia, yang bisa menguasai dunia baik dalam politik, ekonomi maupun yang lain. Tapi ada satu hal, ada satu peristiwa yang membuat kita itu sebagai pelajaran, itu sebagai ibrah untuk masa depan kita sebagai umat muslim ataupun umat Islam. Cerita ini adalah cerita ketika hulagukan itu menghancurkan dinasti Abbasiyah, dihancurkannya seluruh umat Islam, dibunuhnya umat Islam pada waktu itu, yang kalau kata sejarah, ahli sejarah, beliau itu bahkan membunuh orang sebanyak 200 sampai 400 ribu jiwa manusia dibunuh. Kemudian bukan itu saja, tapi beliau juga membakar, membumi, hanguskan seluruh buku-buku yang telah ditulis oleh umat Islam. Mereka sudah susah payah untuk memikirkan tulisan tersebut, tapi ketika hulagukan itu menghancurkannya dan buku-buku tersebut dibuangnya ke sungai, sehingga pada waktu itu sungai menjadi seperti tinta buku tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Simak. Ketika beliau sudah menghancurkan umat Islam, dinasti Abbasiyah pada waktu itu, maka beliau meminta kepada umat muslim, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, siapa yang berani datang ke istanaku? Siapa yang mau datang ke istanaku? Maka otomatis umat Islam pada waktu itu merasa tidak berani, karena baru saja dilecehkan, baru saja dihinakan, baru saja diruntuhkan kerajaannya, sehingga pada waktu itu umat Islam tidak berkutik. Tapi apakah tidak ada yang datang kepada istananya hulagukan? Ada satu orang yang datang ke tempat tersebut. Dia pun membawa 3 buah ataupun 3 ekor binatang. Yang dia bawa itu yang pertama adalah 1 ekor unta. Kemudian dia membawa 1 ekor kambing. Kemudian 1 ekor ayam jago. Maka ketika dia sampai ke istananya hulagukan, ini hulagukan terkejut. Dia melihat dari bawah sampai atas, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia lihat, ini anak nih kayaknya ini tak berguna, ini anak nih kayaknya orang biasa. Sehingga dia pun berkata kepada orang tersebut, wahai Fulan, apakah masih ada yang lain lagi yang mau dikirim ke istana selain engkau? Maka dengan perkataan tersebut, seorang yang datang kepada hulagukan tersebut pun mengatakan, wahai hulagukan, kalau kau ingin yang lebih besar dariku, kalau engkau ingin yang lebih besar dariku, maka di luar itu aku membawa 1 ekor unta, maka itu lebih besar dariku. Kalau engkau ingin, maka ambil dia. Kalau engkau ingin yang berjanggut, yang janggutnya itu lebih tebal dariku, maka di luar itu aku membawa 1 ekor kambing. Dan apabila engkau menginginkan suara yang lantang dariku, maka di luar itu ada 1 ekor ayam jago. Maka pilihlah. Maka dengan mendengar jawaban seorang tadi, maka hulagukan pun tersentak dan berkata dalam hatinya, mak, ini orang bukan sembarangan. Ini orang pasti sudah tinggi ilmunya. Maka dengan begitu dia pun berkata kepada orang tersebut, wahai Fulan, aku mau bertanya kepada Anda, apa yang menyebabkan aku itu datang ke negerimu? Seolah-olah dia mengatakan, apa yang menyebabkan aku itu menghancurkan dinastimu, kerajaanmu? Apa penyebabnya? Maka seorang pun menjawab, yang menyebabkan engkau memporak-porandakan kerajaan kami adalah karena kami tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Kenapa lagi? Karena kami hidup berpoya-poya, karena kami ingin hidup individual, karena kami ingin hidup mandiri-mandiri, sendiri-sendiri tanpa memikirkan orang lain. Maka dengan jalan engkau pun Allah memberikan kepada kami cabutan akan nikmat yang selama ini diberikan kepada kami. Lantas kalau begitu dia bertanya lagi kepada orang tersebut, kalau begitu apa yang menyebabkan aku terusir dari negerimu? Apa yang menyebabkan aku itu tidak lagi tinggal di tempat kamu ataupun menaklukkan negeri kamu? Maka dia menjawab, yang menyebabkannya adalah ketika kami itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika kami bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah
engkau itu akan terusir dari tempat kami. Apa intisari daripada cerita ini? Cerita ini menggambarkan kepada kita betapa banyak manusia yang terlengah dari rasa syukur, sehingga ketika rasa syukur itu tidak ada lagi pada diri kita, Allah pun mencabutnya. Dan ini salah satu contoh yang menjadi contohan besar bagi kita. Sebuah kerajaan besar yang dahulunya itu adalah seorang adidaya, tapi ketika hulagukan datang, tentaranya datang menghancurkan, sehingga sisa-sisa Islam pada waktu itu tidak ada lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.